Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengungkapkan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan satu kali lagi kepada kita semua untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk datang memenuhi panggilannya, untuk bersujud, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini juga nanti akan menjadi gambaran tentang bagaimana kita nanti akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, yaitu bahwa kita menyelesaikannya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan kita melakukan amal saleh, insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan satu amal soleh kita, yaitu amal soleh dalam bentuk talabul ilm, menuntut ilmu. Secara khusus adalah mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran. Dan salah satu hal yang saya kira sangat menggelitik kita, sudah seharusnya sangat menggelitik bahkan mungkin menampar kita pada hari-hari ini, adalah apa yang biasa kita sampaikan, bahwa pada hari-hari ini apa yang terjadi di Gaza, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, itu telah menjadi satu pemicu, satu pemantik bagi banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim untuk kemudian membaca Al-Quran, memahami apa kandungan dan isi Al-Quran. Nah, tentu itu menjadi satu catatan bagi kita yang mengaku muslim, ya, apakah peristiwa-peristiwa yang kita saksikan itu bisa mendorong kita untuk membuka kembali Al-Quran kita, membuka kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memahaminya. Ini kita sudah berapa tahun kajian tadabbur ini? Minus Covid 2014. Kalau anak itu 2014 sudah kelas berapa SD sekarang? 2014. Jadi kita sudah kaji ini sejak 2014 kurang lebih, dan kita baru sampai di surah Ali Imran.
Subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Imran pada ayat ke-29 dan 30 jika waktunya memungkinkan. Ayat ke-29 ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan adalah ayat yang sangat dalam tanda petik ya, adalah ayat yang sangat mengerikan. Yang sangat mengerikan dan sangat-sangat dalam memberikan peringatan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya. Maksudnya, kalau kita berusaha menyembunyikan apa yang tersembunyi dalam diri kita, apa yang tersembunyi dalam niat-niat kita, apa yang tersembunyi dalam jiwa kita dari manusia, ataupun kita ingin menyampaikannya atau menampakkannya kepada manusia, membiarkan manusia tahu apa yang menjadi isi hati kita, maka apapun itu Allah katakan ya'lamhullah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Jadi kita sembunyikan atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, mengetahui sampai ke dalam-dalamnya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya kalian menyembunyikan atau menampakkan, karena Allah Subhanahu wa taala toh Maha mengetahui, meskipun kita berusaha untuk menyembunyikan atau menutupinya. Kehadiran kita di sini misalnya, apa niat kita, apa maksud kita hadir ke sini, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, meskipun kita tidak update status di medsos kita misalnya ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengetahui apa yang kita sembunyikan, meskipun itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia ini ada katakanlah 8 miliar manusia, maka ke-8 miliar manusia itu masing-masingnya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan, yang bahkan tidak mereka ceritakan, tidak mereka sampaikan kepada orang-orang terdekat mereka. Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Itu saja sudah cukup untuk menjadi menjadi penjelasan bagi kita betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan penegasan itu dengan mengatakan wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tidak hanya mengetahui apa yang kalian sembunyikan, Allah tidak hanya mengetahui apa yang kalian rencanakan untuk sampaikan kepada orang lain, Allah juga Maha mengetahui segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi. Seperti ilustrasi yang sering kita sampaikan, bahwa
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui misalnya berapa banyak jumlah makhluk hidup yang ada di taplak meja ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak perlihatkan kepada kita. Karena kalau Allah perlihatkan kepada kita, maka tidak ada satupun ustadz yang mau ceramah di sini. Karena dia lihat semua itu makhluk hidup itu, mikroba-mikroba yang ada di sini bergerak. Apalagi kalau dia lihat ini ujung mic ini, nggak tahu apa semua di sini nih. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha bijaksanaannya menetapkan bahwa hanya Dia yang mengetahui semua itu. Hanya Dia yang melihat, maha melihat semua itu. Hanya Dia yang maha mendengar tentang semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu kalau kita manusia ini diberikan kemampuan tidak usah yang sama dengan apa yang Allah miliki, kemampuan yang sedikit lebih dari yang sekarang ini kita miliki, maka itu boleh jadi sangat membahayakan kita, bahkan bisa dipastikan sangat membahayakan kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita merasa ingin mengetahui banyak hal, padahal sebenarnya itu tidak maslahat, tidak manfaat untuk kita. Kita ingin misalnya mengetahui segala sesuatu, bahkan kita ingin mengetahui bagaimana masa depan kita. Mungkin ada yang ingin tahu kira-kira apa yang Allah takdirkan untuk saya dalam 1 atau 2 tahun ini misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa semua takdir itu tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahu apa yang menjadi takdir kita kalau takdir itu sudah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan itu dari kita. Ya, coba kalau kita tahu takdir kita dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kita akan galau dan mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Karena besok saya ditakdirkan misalnya jatuh dari motor, lusanya saya ditakdirkan apalagi, kita sudah tahu semua. Maka kira-kira apakah kita akan bisa melanjutkan aktivitas hidup itu setelah mengetahui semua takdir itu? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita apa yang sesuai dengan porsi kita sebagai manusia yang lemah. Jadi tidak usah kalian menanggung yang lebih dari itu. Karena kalau kalian diberi lebih dari itu, ya bisa, ya bahasa Portugisnya itu kalian bisa tatiling, ya bisa beleng-beleng. Dan itu berlaku dalam seluruh kehidupan kita. Berlaku dalam seluruh kehidupan kita, dalam masalah harta, dalam masalah jabatan, ya, dalam masalah apapun. Mungkin jatah kita tahun ini hanya sekian misalnya dalam segi harta, karena kalau diberi lebih dari itu bisa bahaya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Sama tadi misalnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya pernah kita sampaikan di sini, seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan penglihatan, ya seperti mikroskop misalnya, ya, kemampuan penglihatan yang bersifat mikroskopik, ya, kira-kira kita bisa lanjut hidup atau tidak itu kalau punya kemampuan seperti itu? Kita baru mau tidur saja, kita sudah lihat, kita bisa lihat semua itu makhluk-makhluk yang ada di bantal itu.
Tidak bisa tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pandangan mata kita terbatas supaya apa? Supaya kita tidak usah terlalu pikirkan apa saja yang ada di bantal ini. Ya, makhluk apa saja yang ada di bantal ini. Ya. Bayangkan kalau kita bisa lihat juga seluruh makhluk yang ada di kepala ini. Kalau kita lagi elus-elus rambutnya istri kita, loh, kelihatan semua makhluk-makhluk aneh di situ. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya hidup itu. Ya. Kita pikir kalau Allah berikan kita kemampuan penglihatan yang lebih hebat dari sekarang ini, kita pikir itu lebih baik untuk kita. Ternyata tidak. Seperti yang biasa kita contohkan, kalau ini air ini, kalau Allah berikan kita kemampuan untuk melihat apa yang ada di dalam ini meskipun putih, bersih, jernih, tapi kalau kita lihat pakai mata yang mikroskopik, kelihatan semua ini, ya, makhluk-makhluk yang ada di situ, dan kita tidak jadi minum. Sebentar itu ada konsumsi setelah pengajian, itu begitu kita buka itu bungkusan kue itu, ya. Apa yang selama ini tidak kelihatan, kelihatan goyang-goyang di situ. Tapi Allah tutupi itu supaya tidak usah terlalu dipikir, supaya hidup bisa berjalan, bisa terus berjalan. Ya. Makanya dalam ujian itu kita tidak diberitahu hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap ujian, supaya kita tetap mengikuti ujian. Nanti hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yukhbiru tabaraka wa ta'ala ibadahu annahu ya'lamu as-saraira wad-dhama'ira wadh-dhawahir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui as-sarair. Kata as-sarair itu dari kata sir. Sir itu artinya rahasia atau sesuatu yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, wadh-dhawahir, dan segala sesuatu yang tampak. Ya. Al-dhawahir itu artinya sesuatu yang tampak, ya, lawan dari as-sarair itu tadi. Nah, kita manusia ini, jangankan yang tersembunyi, yang tampak pun tidak semuanya kita bisa lihat. Yang kelihatan pun tidak semuanya bisa kita lihat, bisa kita jangkau. Yang kita bisa lihat hanya terbatas pada apa yang dijangkau oleh pandangan mata kita. Dan keterbatasan kemampuan kita itu, sekali lagi, itu adalah bagian bukti dari pemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, kita diberikan keterbatasan itu, ya, mungkin kita menganggap itu sebagai satu kekurangan, tetapi pada saat yang sama keterbatasan itu sesungguhnya adalah apa? Adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa annahu la yakhfa alaihi minhum khafiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang hamba harus selalu memiliki kesadaran ini, ya, kesadaran bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu.
Sehingga kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ini. Kita ingat bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua kamera CCTV dimatikan, meskipun semua lampu dimatikan, meskipun seluruh ruangan telah disterilkan, semuanya sudah clear dalam perhitungan manusia, toh dalam semua ketersembunyian itu tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut atau diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah al-muraqabah. Al-muraqabah atau muraqabatullah. Jadi kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Kesadaran bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi atau yang bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu disebut apa? Muraqabatullah. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, selalu melihat apapun yang kita lakukan. Dan tidak ada satupun situasi dan kondisi kita yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalau kita berpikir untuk berbuat maksiat, maka kita ingat ini. Ya, manusia mungkin tidak bisa melihat. Manusia tidak bisa memantau. Manusia tidak bisa mengakses. Manusia tidak bisa mengintip. Manusia tidak bisa mendengar. Manusia tidak bisa merekam. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena itu ya, kalau tidak salah Imam Ahmad rahimahullahu taala itu seringkali menangis dalam kesendiriannya. Kenapa? Kan dia menyadari ini. Dia menyadari bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang dia lakukan meskipun dia sendiri. Ya. Itu dalam hal maksiat. Dalam hal yang lain misalnya, ketika kita berada dalam satu situasi yang sulit, dalam satu situasi yang berat, ya, dalam situasi yang sempit, kita berada dalam satu himpitan masalah yang sangat berat, maka sangat penting juga kita menghadirkan keyakinan ini bahwa tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah yang kita alami sekarang ini. Termasuk kesulitan yang kita alami sekarang ini. Termasuk ya, problem yang kita hadapi sekarang ini, termasuk kezaliman yang mungkin kita alami sekarang ini. Kenapa kesadaran ini penting? Karena inilah yang akan apa? Yang akan meringankan beban kita dalam memikul masalah itu. Kesadaran bahwa masalah ini yang sedang saya hadapi sekarang ini tidak mungkin luput dari pengetahuan Allah, tidak mungkin luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mengalami musibah itu, Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti tidak sedang bermaksud untuk menzalimi kita, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Tetapi kita akan selalu membawanya kepada cara pandang yang sering kita sampaikan di sini, bahwa cara pandang bahwa apapun yang kita alami di dunia ini semuanya adalah soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan saya kira itulah salah satu rahasia utama ya, saudara-saudara kita di Gaza pada hari-hari ini
dengan semua ujiannya yang bertubi-tubi, toh masih bisa bertahan dan insya Allah akan terus bertahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa semua bom yang berjatuhan itu tidak akan jatuh kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terima takdir itu sebagai soal ujian kita hari ini. Tidak ada satupun bangunan rumah mereka yang runtuh, melainkan itu semua apa? Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terima itu sebagai soal ujian kita hari ini. Begitulah seterusnya. Tapi kalau kita tidak menyadari hal ini, kita tidak meyakini hal ini, maka respon seorang manusia itu biasanya adalah apa? Biasanya adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang sampai pada level berani mengungkapkan kemarahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia pikir Allah tidak tahu dengan apa yang terjadi pada dia. Dia lupa atau dia tidak tahu bahwa semua yang terjadi pada dirinya itu dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak mungkin apa? Tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Karena itu manusia yang tidak tahu diri, ketika dia mendapatkan ujian, itu seringkali mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan seakan-akan dia tidak pantas dapat ujian itu. Misalnya dia katakan, kenapa saya lagi ya Allah? Apa salah saya? Coba itu, apa salah saya? Itu artinya apa? Kalau orang mengatakan, apa salah saya? Apa artinya? Dia mengatakan, oh saya tidak punya salah. Ya kan? Kalau dia mengatakan, apa salah saya ya Allah? Itu sebenarnya dia katakan, saya tidak punya salah ya Allah, saya tidak punya dosa. Padahal mungkin sudah berapa kali dia korupsi, sudah berapa kali harta yang bukan miliknya dia ambil, sudah berapa kali pandangan matanya dia tujukan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berapa kali dia menggibah. Banyak sekali dosa yang dilakukan, tapi masih saja apa? Ketika dapat ujian dari Allah, dia katakan, apa salah saya ya Allah? Siapa kok? Ya. Tidak punya salah. Jadi kita sering lupa dan merasa tidak layak, tidak pantas mendapatkan ujian itu. Ban motornya meletus, dia marah-marah lagi kepada Allah. Sendalnya hilang di masjid, ya, atau apanya lagi, ya, dapat musibah, marah-marah kepada Allah dan merasa seakan-akan tidak pantas mendapatkan apa? Ujian itu. Berbeda dengan orang yang menyadari bahwa semua yang terjadi ini tidak ada satupun yang luput dari jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi ini sepenuhnya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi apa? Menjadi soal ujian kita pada hari itu, yang menuntut kita untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap soal-soal ujian itu. Kalau dia berupa kesenangan, maka kita jawab, kita respon dengan syukur kepada Allah. Dan setinggi-tingginya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang mau bersyukur kepada Allah, setinggi-tingginya bentuk kesyukuran kepada Allah itu adalah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Dan kalau soal ujian yang datang adalah dalam bentuk kesusahan, maka jawabannya adalah, jawaban yang harus kita berikan adalah apa? Dengan bersabar. Dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi kata Ibnu Katsir, wa annahu la yakhfa alaihi minhum khafi. Tidak ada satupun dalam hidup kita, dalam diri kita ini yang terluput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ilmuhu muhitum bihim fi sairil ahwali wal azmani wal ayyami wal lahadhati wa jami'il awqat. Bahkan lebih dari itu, kata Ibnu Katsir, jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi mereka semua, bukan hanya manusia tapi seluruh makhluknya, dalam seluruh situasi dan kondisi, di semua hari dan di setiap saat dan di setiap hitungan waktu yang ada dalam perhitungan waktu manusia. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan baik. Nah, kita saja ini, kita tidak tahu banyak hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita, ya kan? Banyak sekali yang kita tidak ketahui tentang diri kita. Berapa jumlah sel darah merah yang ada dalam tubuh kita? Tidak ada yang tahu. Berapa jumlah sel darah putih yang ada dalam tubuh kita? Tidak ada yang tahu. Berapa banyak oksigen yang ikut mengalir ya, dalam peredaran darah kita? Tidak ada yang tahu. Berapa kali mata kita ini berkedip dalam sejak kita mulai taklim tadi ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Berapa kali kita menarik nafas ya sejak kita bangun tadi ini? Tidak ada yang tahu. Saya saja tidak tahu berapa kali saya goyangkan, menggerakkan tangan pada saat mengisi tadi, saya tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu dari diri kita. Berapa kali jantung kita berdegup, kita tidak tahu. Pada saat kita tidur, ya, kita ngapain saja kita tidak tahu. Ya. Kita mungkin mengigau, ya, melindur, ya, kita tidak tahu siapa nama yang kita sebut. Ya. Asal jangan nama istri orang yang disebut. Ya. Kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak ketahui dari diri kita ini. Ya. Nah, di situ hikmahnya apa? Bahwa kalau untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah, sifatnya jasmaniah saja, banyak hal yang kita tidak ketahui tentang diri kita, apalagi hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Apalagi yang sifatnya apa? Ruhaniyah, yang terkait dengan ruhani kita, terkait dengan kalbu kita, terkait dengan hati kita. Itulah sebabnya salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah berikan kita petunjuk. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah kirimkan kepada kita manusia pilihannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, untuk mengajarkan kepada kita tentang begitu banyak hal yang tidak kita ketahui, tetapi harus kita ketahui untuk perjalanan kehidupan kita setelah kehidupan dunia itu yang bernama kehidupan akhirat. Nah, itu manusia tidak boleh sombong mengatakan bahwa saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Tidak, kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita seringkali menganggap ini yang terbaik untuk saya, padahal itulah yang menghancurkan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau di sini ada yang sedang menyelesaikan studi, misalnya S1, S2 atau S3, apakah yang terbaik adalah kita selesai dari studi itu atau tidak? Kita mungkin akan sepakat bahwa yang terbaik adalah kalau saya selesai, tapi belum tentu. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu itu yang terbaik. So, boleh jadi kalau kita selesai
dari studi itu, kehidupan akhirat kita akan hancur. Kalau kita mau misalnya mulai proyek atau mulai satu rencana bisnis misalnya, apakah yang terbaik adalah bisnis itu sukses atau gagal? Kalau menurut kita yang terbaik adalah apa? Bisnis itu sukses, bisnis itu menghasilkan, menguntungkan, karena memang itu yang kita mau. Kita mau dapat untung. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala belum tentu itu yang terbaik. Belum tentu itu yang terbaik. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan cara Allah menakdirkan bisnis atau rencana bisnis kita itu kemudian gagal. Dan begitulah seterusnya. Jadi manusia jangan pernah merasa bahwa dia tahu yang terbaik untuk dia. Itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar, kenapa kita perlu menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena yang terbaik untuk kita manusia itu ada di dalam Al-Quran. Yang terbaik untuk kita manusia itu, yang paling mengetahuinya adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau tahu apa yang terbaik untuk kita, lihat Al-Quran, lihat bagaimana petunjuk Nabi SAW, itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga pengetahuannya meliputi jami'i ma fil ardi was samawat. Seperti yang tadi disebutkan dalam ayat, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. La yaghibu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada satupun yang gaib. Tidak ada satupun yang gaib, yang terlepas dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala mithqalu dzarrah, meskipun itu sebesar zarrah. Ya, zarrah itu ya, dalam bahasa Arab zarrah itu maknanya apa? Apa zarrah? Ya, biasa diterjemahkan sebesar biji atom atau sebesar biji sawi, tapi yang lebih tepat sebenarnya zarrah itu adalah anak semut. Jadi semut, ya semut punya anak, anaknya semut itu disebut zarrah. Jadi semut sudah kecil, nah bagaimana anaknya? Kira-kira begitu. Jadi tidak ada seberat zarrah pun yang terluput dari apa? Dari jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kita saja kalau kita punya anak, kalau yang ada sudah punya anak di sini, itu anak kita saja kadang-kadang ada yang apa? Kadang-kadang ada yang di luar jangkauan kita. Ya. Di luar jangkauan kita. Anak kita kalau sudah menyendiri di kamarnya, dia ngapain di kamar, kita tidak tahu. Apa isi HP-nya kita tidak tahu. Apa yang dia kerjakan di sekolah kita tidak tahu. Sebagian besarnya kita tidak tahu. Apa yang dia jajan, ya, dia belanjakan di sekolah kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Itu baru anak kita. Apalagi kalau kita jadi presiden, presidennya di Indonesia lagi. Berapa jumlah rakyat Indonesia sekarang ini? Penduduk Indonesia berapa? 200 berapa? 40 juta? 80? Ya, kira-kira itu ya. Artinya mungkin lebih, bisa kurang. Coba lihat bagaimana caranya mengurus 280 juta itu. Ya. Bagaimana caranya di absen? 280 juta ini sudah makan semua hari ini atau masih ada yang belum makan? 280 juta ini semuanya sudah tidak terancam kelaparan atau bagaimana? Coba, bagaimana caranya? Dan itu baru soal makannya. Belum lagi urusan
lainnya. Makanya mungkin yang paling berat hisabnya di hari akhir itu Presiden Indonesia. Karena dia akan dihisab, ditanyai oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban tentang 280 juta manusia. Sedangkan dirinya saja masih setengah mati dia pertanggungjawabkan. Ini dia harus bikin laporan pertanggungjawaban untuk 280 juta. Masalahnya nih, laporan pertanggungjawabannya bukan di DPR MPR. Kalau di DPR MPR, nah bisa cepat saja diketok-ketok palu. Ini tidak. Makanya hebat itu orang kalau mau jadi presiden di Indonesia. Hebat. Berarti dia sudah siap mempertanggungjawabkan apa? 280 juta penduduk Indonesia. Makanya saya tidak mau jadi presiden. Iya. Nah, jadi tidak ada satupun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sebesar atau sekecil apapun itu. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan wala asgharu min dzalik, bahkan lebih kecil dari anak semut itu pun itu semuanya tetap dalam jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala fi jami'i aqtaril ardi wal bihari wal jibal. Ya, di semua tempat yang ada di dataran bumi ini, yang ada di kedalaman lautan, yang ada di puncak gunung yang tinggi, semuanya tidak ada yang luput dari jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah sudah atur rezekinya. Semuanya Allah atur rezekinya. Mikroba-mikroba yang tadi kita ceritakan di awal itu juga sudah ada rezekinya masing-masing itu. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Rezekinya. Kapan dia lahir, kapan dia hidupnya berakhir, berapa banyak dia makan selama hidupnya, apa yang dia kerjakan selama hidupnya, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ayat itu kemudian ditutup dengan mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap segala sesuatu, apapun itu, qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ya. Kata Ibnu Katsir di sini, maksudnya wa qudratuhu nafidhatun fi jami'i dzalik. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi, pasti terwujudkan dalam semua hal yang tadi kita sebutkan itu. Semua yang ada di langit, di bumi, ya, meskipun dia sebesar anak semut atau bahkan lebih kecil dari itu, apapun yang Allah Subhanahu wa taala hendaki pada setiap makhluk itu pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan terjadi pada setiap makhluk itu, sekecil apapun dia, maka Allah maha kuasa untuk melakukannya. Makanya kalau kita kembali pada poin yang tadi kita sebutkan, ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup, ketika kita mendapatkan ujian dalam hidup, kesempitan dalam hidup yang membuat kita stres, membuat kita galau, kita harus ingat ini. Pertama, bahwa apa yang kita alami ini tidak luput dari pengetahuan Allah, tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengangkat ujian itu, kesusahan itu, kesempitan itu pada saat itu juga. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai seorang hamba yang sadar, kita bertanya, kalau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengangkat ujian yang menimpa saya sekarang ini, saat ini juga, lalu kenapa Allah belum mengangkat? Lalu mengapa Allah belum mengangkat? Sementara yang saya yakini Allah itu tidak mungkin menzalimi saya. Lalu kenapa Allah belum mengangkat?
Maka kalau kita mengajukan pertanyaan itu dengan jujur, maka kita akan temukan begitu banyak hikmah. Di antaranya apa? Di antaranya bahwa ketika Allah belum mengangkat ujian itu dari kehidupan kita, itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan, masih menghendaki kita ini supaya apa? Supaya lebih akrab lagi dengan Dia, lebih mesra lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita lebih sering sujud, lebih sering menangis, lebih sering istighfar, lebih sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah biarkan ujian itu ya berlangsung ya. Supaya apa? Supaya kita lebih sering ke masjid. Ya, selama ini kan tidak, jarang-jarang ke masjid. Nanti ada ujian baru ke masjid. Ya, itu sama itu saya biasa bilang, biasa kita lihat kalau mau ujian UMPTN atau ujian akhir, biasa banyak kita lihat wajah-wajah baru ya, anak-anak muda ke masjid. Oh ini lagi mau ujian kayaknya ini ya. Jadi ujian itu dibuat oleh Allah supaya kita bisa terus berdoa kepada Allah ya. Terus meminta kepada Allah, terus memelas kepada Allah, terus menunjukkan betapa fakirnya kita kepada Allah. Dan itu disebutkan dalam satu riwayat ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita terus beristighfar kepadanya ya. Itulah sebabnya pada setiap ujian yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala siapkan apa? Siapkan balasan yang luar biasa untuk kita. Itulah sebabnya Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa tidak ada satu ujian kecil pun yang menimpa seorang mukmin, bahkan meskipun itu hanya sekedar ditusuk duri ya, melainkan itu akan menjadi apa? Menjadi sebab, menjadi jalan digugurkannya dosa sang hamba itu. Kalau kita tahu betapa besarnya nilai pengguguran dosa itu, betapa besarnya nilai diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mungkin kita akan mengatakan kalau gitu biar tiap hari saya ditusuk duri. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Besarnya balasan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu sebanding dengan besarnya ujian yang menimpa kita. Ya. Makanya sekali lagi itulah rahasia yang menguatkan saudara-saudara kita di Gaza itu karena begitu. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim seekor nyamuk demam berdarah ke Netanyahu itu ya, kemudian dia satu kali begitu, kemudian dia langsung demam tinggi, kemudian besoknya COVID. Apa susahnya ya. Bahkan tidak usah nyamuk lah ya, virus saja misalnya atau bakteri misalnya yang tidak kelihatan dikirimkan ke ya, masuk ke lubang hidungnya itu Netanyahu, kemudian dia tidak bisa goyang. Sangat mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, apa yang terjadi di Gaza ini masih berlangsung sampai hari ini? Padahal Dia Maha Kuasa untuk mengangkat itu semua. Hikmahnya itu tadi. Dan hikmah itu difahami oleh saudara-saudara kita di sana. Karena itu mereka merespon semua ujian itu dengan sedikit tangisan, tapi setelah itu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat anak-anak bayi di Gaza yang harusnya mendapatkan perawatan di tabung inkubator itu, akhirnya tidak mendapatkan itu dan meninggal dunia. Kita melihatnya dengan pandangan mata dunia kita, itu sesuatu yang menyedihkan. Anak-anak bayi yang seharusnya mendapatkan perawatan, mendapatkan kasih sayang, itu justru mengalami hal yang tragis.
Tapi itulah yang terbaik untuk mereka. Seandainya bisa, kita juga mau menjadi seperti anak bayi itu, supaya tidak usah terlalu banyak dosa yang kita tanggung. Mereka mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sempat melakukan dosa, mereka sudah apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyadari ini, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, maka kalau kita tarik ini kepada ujian-ujian yang kita alami dalam hidup kita, kita harus sampai pada kesadaran itu bahwa Allah Maha kuasa untuk mengangkat ujian yang menimpa saya pada hari ini, saat ini juga. Tapi ketika Allah belum menakdirkan itu terjadi, maka pasti ada kebaikan yang Allah sedang siapkan untuk saya di balik berkelanjutannya ujian ini dalam hidup saya. Dan itu seorang mukmin, ya, kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Ya, seorang mukmin itu selalu mengagumkan, selalu menakjubkan caranya caranya menyikapi, merespon kehidupan itu. Ya. Ketika orang lain merespon ujian dan kesusahan itu dengan emosi, dengan kekecewaan, maka seorang mukmin meresponnya dengan respon yang terbaik. Ya sudah, kalau ujian dari Allah masih berlangsung hari ini, berarti masih banyak dosa ini yang harus dihapuskan. Ya sudah, kalau belum bisa sekarang, berarti Allah akan berikan nanti pada waktu yang tepat. Kita maunya kita dapat omset 1 miliar sekarang, tapi mungkin belum saatnya. Allah akan berikan pada saat yang tepat, pada saat jiwa kita sudah siap menanggung, ya, menanggung omset yang 1 miliar itu. Karena ada orang diberi omset 1 miliar, ya itu tadi, ya, dia beleng-beleng, ya, tatiling, dia tidak sanggup, ya, memikul beban yang terlalu berat. Ya, biasanya cuma 3 juta per bulan, 3,5 juta per bulan, tiba-tiba dapat 1 miliar, langsung oleng, ya, langsung oleng. Itulah yang kita bisa tadabburi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita selalu dalam kebaikan, ketaatan dan amal soleh. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.